lagi dengan Mas Guru. Pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa lagi di Bima Nusantara, Bincang Dhamma Nusantara yang dilaksanakan oleh Humas Pergavi, Perkumpulan Guru Agama Buddha Indonesia. Dan pada malam hari ini kita kedatangan tamu perempuan. Dalam hal ini beliau adalah seorang guru katanya, tapi nanti akan berkenalan sendiri, dan sebelumnya mari kita sama-sama sapa beliau. Namo Buddhaya Ibu narasumber. Namo Buddhaya Mas Guru. Oke, terima kasih. Luar biasa. Sehat Ibu? Sehat Mas Guru, sehat. Pada malam hari ini ingin tahu bahwa siapa sesungguhnya narasumber kita pada malam hari ini. Silahkan untuk dikenalkan, Ibu narasumber. Terima kasih Mas Guru. Sotihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini untuk mengisi Bima Nusantara dalam menyongsong Waisak Abdi Negara, Guru dan Pelajar Buddhis Nusantara. Nama saya Muntiani, asal dari Blitar, tinggal di Bekasi, kerja di Jakarta. Dan saya menjadi guru PAB di Jakarta Barat. Demikian perkenalan saya, Mas Guru. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Lahir di Blitar, tinggalnya di Bekasi, ngajarnya, kerjanya di Jakarta. Luar biasa. Pemirsa, setelah kita mengetahui biodata beliau, walaupun mungkin tidak lengkap, tapi kalau ingin lengkap nanti tanya sendiri ya. Pemirsa, selanjutnya saya ingin tanya, pengalaman apa narasumber ini di Guru Agama Buddha ini, pengalamannya bagaimana? Baik, terima kasih Mas Guru. Pada tahun 90 itu saya lulus SLTA, yaitu SEMEA ya. Dulu saya sekolah di SEMEA. Berangkat ke Jakarta kuliah sambil kerja sebagai admin di tempat kursus bahasa Inggris hari Senin sampai dengan Jumat. Nah, itu sambil kuliah. Jadi kalau kuliah sore bareng Ibu Tovia ya ke Nalanda ya, dulu masih di Senen ya, dekat Senen sana. Kemudian pada hari Sabtunya sama Minggu itu saya mengajar pendidikan agama Buddha di Serang. Wow, jauh sekali kalau kita pikir dari Jakarta sampai Serang itu luar biasa jauhnya ya, tapi saya sangat antusias untuk mengisi pendidikan agama Buddha di Serang tersebut. Karena apa? Di wihara itu perlu guru agama Buddha, karena di sekolahan tidak ada guru agama Buddha. Itu yang membuat saya antusias untuk mengajar di Serang. Kemudian tahun 92 sampai dengan sekarang, saya sebagai guru PAB dan guru kelas ya. Kalau dulu kita walaupun dari staf ya STABN, tetapi kita tetap boleh jadi guru kelas di situ ya. Nah, kemudian pada tahun 2018 saya mendapatkan tugas tambahan dipercaya oleh Yayasan Budi Dharma, yaitu di Sekolah Amitayus itu sebagai kepala sekolah di jenjang SDS Amitayus. Nah, dan di situ saya baru 30 tahun ya tugas di Sekolah Dasar Amitayus. Dari mulai belum keluarga, dari mulai masih kuliah, sampai dengan sekarang sudah berkeluarga dan anak saya sampai 3 ya, bahkan anak saya sekarang sudah bekerja. Nah, seperti itu pengalaman saya, Mas Guru. Terima kasih, Mas Guru. Oke, luar biasa. Jadi perjuangan narasumber ini ternyata luar biasa. Tetapi kalau kita ingin gali lagi, saya pikir waktunya nanti terlalu lama. Baik, pemirsa, dimanapun Anda berada, pada malam hari ini, mohon untuk narasumber memberikan cerita inspiratif untuk guru-guru agama Buddha di Nusantara dan pelajar Buddhis Nusantara dan bahkan di
umat Buddha di seluruh Nusantara. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Guru. Inspiratif saya ya, dimulai dari keluarga ya. Keluarga dulu saya berasal dari Blitar ya. Bapak saya itu non-Muslim, ibu saya Buddha. Akhirnya bapak saya ikut ibu saya ya. Tiap pagi itu bapak saya rajin bermeditasi. Kadang kita sebagai anaknya bingung. Ini bapak meditasi tapi selalu pakai sarung, selalu pakai apa ini yang di kepala apa Mas Guru Kopiah, yang tahu kopiah. itu kopiah ya itu ada karena emang bapak saya itu awalnya non Muslim tapi setelah non Buddhis maksudnya ya. mengikuti ibu saya ya dia tekun ya ke wihara kemudian dari kita bersaudara itu ada 7, bapak saya selalu menyarankan kita harus ke wihara seperti itu yang membuat kita lebih yakin ya tentang agama Buddha, masuk agama Buddha, beragama Buddha itu karena dorongan dari bapak saya dan ibu saya. Setiap pagi kalau itu pasti disuruh ke wihara, dibangunin ke wihara, ke wihara. Akhirnya kita bertuju itu ya rukun ya ke wihara, ikut kegiatan di wihara itu yang membuat kita semangat. Setiap ada kegiatan kita pasti ikut. Nah, di situ kita membuat lebih apa yakin ya, lebih apa ya? Kita itu lebih semakin yakin dengan agama Buddha, semakin semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di wihara. Nah, seperti itu, Pak Mas Guru. Oke, baik. Jadi artinya bapaknya guru non Buddhis, kemudian ibunya Buddhis, kemudian bapaknya ikut ibunya, begitu sehingga punya anak 7 atau 7 bersaudara dari narasumber ini dan semuanya adalah Buddhis, begitu ya. Baik pemirsa, tiba saatnya kita untuk bincang dhamma pada malam hari ini, yaitu tentang materinya pada malam hari ini, dan kami persilahkan untuk kepada narasumber untuk memberikan materinya tentang apa tadi yang sudah dibicarakan di depan itu. Hanya menarik begitu loh. Kami persilahkan untuk Ibu narasumber. Silakan. Baik, Mas Guru, terima kasih. Pada malam hari ini saya mengambil tema bahagia menjadi guru ya. Apa sih yang dikatakan bahagia? Kalau bagi saya Mas Guru bahagia itu saya artikan sendiri nih dalam lubuk hati saya ya. Bawa hadiah bagi siswa gitu ya. Bahagia ya, bawa hadiah bagi siswa. Apa sih yang kita bawa untuk hadiah siswa kita? Ya, kita sebagai seorang guru tidak hanya mampu untuk memberikan ilmu pengetahuan saja, melainkan guru harus mampu membentuk diri siswa yang baik untuk mempunyai keyakinan atau sadar yang kuat. Kemudian siswa dapat memiliki kemampuan juga dalam bersosialisasi di lingkungannya, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan di rumah, ataupun lingkungan masyarakat. Nah, dan juga siswa itu harus mempunyai keterampilan dalam perkembangan. Guru itu tidak hanya mengajar, tetapi guru itu sebagai pendidik ya, mengenal berbagai macam karakter siswa di kelas. Misalnya di kelas ada 20 anak. Nah, itulah karakter anak ada 20 karakter. Bagaimana kita cara untuk mengetahui satu persatu karakter anak itu dan kita harus siap untuk melayaninya. Nah, seperti itu Mas Guru. Kemudian dalam kegiatan sehari-hari kalau kita sebagai guru itu juga harus menjadi sumber kebahagiaan untuk siswa-siswi kita di sekolah. Bagaimana caranya? Nah, itu yang sulit kita lakukan. Kalau sebagai guru kita harus banyak senyum, seperti Mas Guru itu luar biasa kalau ngajar itu banyak senyum ya. Bagaimana?
kita banyak senyum. Nah, ketika peserta didik kita atau siswa kita itu datang ke sekolah, ya kita sebagai guru harus senyum, ya, harus senyum menyambut kedatangan siswa, memberi salam dan menyapa, ya. Kemudian kalau di kelas kita tidak hanya mengajar ilmu pengetahuannya saja, ya, tetapi kita harus membuat di kelas itu anak-anak menjadi senang dengan kita, yaitu melakukan menyanyi ataupun kita bermain. Misalnya kita membuat yel-yel di kelas, seperti apa? Misalnya ya kalau di kelas kita sedang ngajar agama, murid Sang Buddha, yes gitu. Seperti itu. Itu saja sudah senang ya. Kemudian kita apa ya, tebak kata, kemudian tebak gambar dan lain sebagainya. Selain itu kita senang berbagi ya. Apa sih yang kita bagi kepada siswa kita? Ya. Yang pertama ilmu, ya, ilmu kita menyampaikan ilmu pengetahuan. Kemudian tenaga. Kok ibu guru berbagi tenaga? Jelas. Di kelas, kalau kita mengajar di kelas kecil, kita harus benar-benar tenaga kita bagikan kepada siswa kita. Ya, misalnya membantu siswa untuk merapikan alat tulis. Kalau kelas bawah itu biasanya setelah belajar belum tentu bisa merapikan alat tulis tersebut, ya. Kemudian kita mendekat, kita bantu. Nah, itulah kita sebagai guru senang berbagi tenaga. Selain itu kita berbagi pikiran, ya. Membantu siswa untuk menyelesaikan tugas yang belum selesai, ya. Belum bisa ataupun belum mengerti, kita ajarin ya, kita dekat dengan anak tersebut supaya anak itu bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita juga bahagia sebagai guru, kita harus selalu bersyukur. Nah, sebagai guru kita harus selalu bahagia dengan profesi yang kita jalani saat ini. Dengan demikian, kita pasti akan menjadi guru yang baik dan mampu untuk mengajar, mendidik siswa-siswanya kita yang dengan penuh kasih sayang dan tulus. Nah, selain itu juga guru harus menjadi pendengar yang baik. Ya. Bagaimana cara menjadi pendengar yang baik kita sebagai guru? Nah, guru biasanya berbicara di kelas itu merupakan aktivitas setiap harinya. Dengan demikian, banyak seorang guru yang mampu menjadi pembicara yang baik. Tetapi, pembicara yang baik itu belum tentu mampu menjadi pendengar yang baik. Seperti itu. Kemudian bagaimana anak kita sebagai guru, ya, kita bagaimana sebagai guru itu menjadi pendengar yang baik, gitu kan? Nah, itu kita harus paham. Awalilah dengan pembelajaran di kelas itu dengan pikiran bahagia bahwa kita ini mempunyai niat yang tulus dalam mendengarkan. Jika ada anak di kelas yang bertanya atau berbicara, atau anak itu menyampaikan pendapatnya, masalah yang dialaminya, ya, mari kita dengarkan. Mengapa demikian? Anak itu ingin didengar ya di kelas. Jangan guru hanya mengajar terus ya, pengetahuan terus di ini. Tetapi ketika anak bertanya, kita harus mendengarkan. Mengapa kita lakukan itu ya? Agar siswa tersebut juga merasa bahagia, bukannya gurunya aja yang bahagia ya, tetapi siswa merasa bahagia dan merasa sangat dihargai dan diperhatikan oleh gurunya di kelas. Nah, itu. Kemudian apa ya yang kita lakukan ketika siswa itu menyampaikan pendapat atau masalah yang dialaminya? Guru juga harus mampu yang dilakukan setelah mendengarkan pertanyaan atau pendapat dari siswa tersebut. Yang pertama tadi emang harus mendengarkan, mendekat ya. Kemudian
setelah mendengar, setelah mendekat, kita tidak boleh menghakimi, ya, tidak boleh menghakimi atau menyalahkan siswa tersebut. Nah, ini yang perlu juga kita harus apa? Sabar, ya. Menghadapi anak di kelas kita harus sabar. Apalagi di kelas itu berbagai macam karakter anak. Ada yang diam, ada yang tidak bisa diam di kelas, muter saja. Nah, kemudian kita harus adil. Kalau misalnya di kelas ada masalah, misalnya ada temennya ya yang berantem atau ada masalah, kita harus bersikap adil. Dipanggil berdua, kita harus sikap adil ya. Kemudian setelah adil kita juga harus bijaksana. Bagaimana? Tidak memihak si A atau si B itu yang salah, ya. Tetapi kita harus memberikan support, memberikan solusi supaya yang akan datang mereka tidak ada masalah dengan temannya di kelas. Misalnya seperti itu, kita harus adil dan bijaksana, ya, dan tidak boleh menghakimi. Kemudian kita dengan rasa tulus, rasa cinta, ya, rasa penuh kasih sayang gitu kepada siswa kita yang sedang bertanya atau mempunyai masalah. Nah, itu. Dengan seperti ini, pasti guru itu bahagia dan siswanya juga bahagia. Dan siswa itu pinginnya kalau sudah gurunya baik, gurunya penuh perhatian, penuh kasih sayang, pasti dia setiap harinya pengennya bangun pagi, sekolah, pergi sekolah, pergi sekolah. Kenapa? Karena ya seperti itu, gurunya itu baik dan penuh sayang pada mereka. Ya, demikian Mas Guru, apa bahagia itu? Terima kasih. Luar biasa. Ya, jadi intinya bahwa bahagia itu rupanya itu singkatan kan begitu ya. Jadi kalau tidak saya salah tadi bahwa bahagia itu bawa hadiah bagi siswa. Bagi siswa, luar biasa. Artinya apa, pemirsa? Bahwasanya ternyata ada hal yang harus kita lakukan terhadap siswa yang intinya harus dengan kasih, harus dengan senyum. Karena walaupun mungkin gurunya pinter, tetapi kalau tidak senyum bisa jadi muridnya nanti takut. Begitu. Tapi kalau boleh saya tanya. Betul, Mas Guru. Ya, kalau boleh saya tanya, ada enggak kendala? Kendala ketika kita menghadapi anak, kita sudah senyum, kita sudah dengan kasih, tidak membedakan, dan itu kira-kira kalau sudah dilakukan itu ada kendala enggak kalau misalnya dilakukan seperti itu? Kalau anak sudah mempunyai masalah ya Mas Guru ya, kalau kita sudah bersikap yang kita lakukan, ya kita bersikap adil, bijaksana seperti itu ya, mungkin kendalanya itu sangat minim gitu ya. Kebanyakan anak itu nanti akhirnya banyak perubahan karena tidak membedakan ya, saya itu tidak membedakan, oh kamu sih salah seharusnya begini, oh yang si B kamu sih seharusnya begini gitu kan, tidak menghakimi juga. Akhirnya anak itu setelah kita panggil, setelah kita kasih tahu bahwa kalau demikian loh kamu nanti begini, kalau kamu lakukan ini nanti begini, kalau kamu berbuat seperti ini akibatnya nanti seperti ini. Jadi anak itu ke depannya menjadi baik gitu, Mas Guru. Jadi kalau kendalanya sih kalau emang punya anak yang sekali kasih tahu, 2 kali kasih tahu, 3 kali kasih tahu, masih tetap istilahnya keras kepala, itu baru kendala kita. Tetapi kalau anak-anak Amitayus sih sepertinya kalau sudah ada masalah terus kita selesaikan. Tapi kalau kita sebagai guru bukannya marah, tapi kita harus bagaimana sih cara merangkul anak itu yang punya masalah. Bukannya anak itu kita marahin, tapi kita dekati, kita rangkul, kita ajak bicara, kemudian yang satu memberikan penjelasan, oh begini, yang satunya memberikan penjelasan, oh begitu. Jadi saya simpulkan kedua-duanya itu sama, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar.
kemudian kita cari solusi untuk keduanya. Terakhir, harus minta maaf. Seperti itu, Mas Guru. Jadi Oke. banyaknya bukan kendala, tapi semakin baik anak itu untuk tidak melakukan hal-hal yang bermasalah gitu ya, hal-hal yang salah. Seperti itu, Mas Guru. Oke, terima kasih Ibu narasumber. Kalau boleh saya tahu, ketika kita mengajar di kelas gitu ya, bisa saja barangkali dikaitkan dengan cerita-cerita Buddha dulu ketika sebelum menjadi Buddha, artinya zaman Siddhartha begitu ya, mengkaitkan dulu cerita-cerita Jataka, barangkali itu bisa menjadi menjadi referensi enggak untuk siswa yang bandel tuh, karena kita sebagai guru agama Buddha kalau hanya sekedar saran tetapi tidak memberikan contoh dan cerita-cerita berkenaan dengan Buddha, materi untuk agama Buddhanya bagaimana? Bagaimana menurut Ibu narasumber seperti itu? Ya baik, Mas Guru. Jadi kita kalau sedang mengajar agama Buddha ya, di situ saya ngajar agama Buddha kan kelas bawah nih ya, kelas 1 sampai dengan kelas 3 karena saya mengampu juga guru kelas ya selama berapa tahun, yaitu 26 tahun ya. Itu saya guru agama Buddha dan guru kelas. Jadi saya banyak pengalamannya ya guru agama juga ya guru kelas juga. Jadi paham ya bagaimana tentang contoh-contoh kita Pangeran Siddhartha waktu kecil ya, kemudian lahir Pangeran Siddhartha, kemudian sampai dia mencapai penerangan sempurna, sampai wafatnya, kita ceritakan seperti itu. Kemudian kita ceritakan juga pelajaran agama Buddha, yaitu tentang misalnya kita tentang hiri dan otapa, misalnya ya. Saya hiri kita itu malu akan perbuatan jahat dan takut kita akan perbuatan itu gitu ya, perbuatan jahat yang kita lakukan. Setelah kita memberikan hal seperti itu, kemudian kita berikan contoh. Misalnya perbuatan apa yang harus kita lakukan? Perbuatan jahat atau perbuatan baik ya. Kalau perbuatan jahat berarti kita akibatnya apa? Ya, kita mengalami penderitaan atau kita tidak disukai orang seperti itu. Nah, takut akan akibat itu kan berarti anak itu. Nah, seperti itu Mas Guru. Jadi kita memberikan juga pelajaran-pelajaran dari guru agung kita yaitu Buddha Gautama. Seperti itu Mas Guru. Oke, terima kasih Ibu narasumber. Kalau bisa saya simpulkan bahwasanya narasumber telah memberikan itu bahagia menjadi guru kan begitu. Jadi sebutkan di depan bahwa intinya kita memberikan pelayanan, memberikan kasih sayang kepada guru, kepada siswa agar siswanya itu berhasil. Ketika siswanya berhasil, maka guru akan bahagia. Yang sebenarnya bukan singkatan ini tadi. Baik, yang terakhir Ibu narasumber, apa kesan Waisak buat Ibu narasumber itu? Kesannya apa? Baik Mas Guru, mungkin saya sebelum pesan Waisak ya menyampaikan tadi masih mungkin belum full ya saya memberikan jawaban mengapa kita bahagia menjadi guru ya. Nah, kalau kita bahagia menjadi guru sudah menjadi pilihan profesi kita ya, kita harus sebagai guru. Nah, bahagia itu melihat siswa yang pernah kita ajarkan sewaktu belum bisa menulis, memegang pensil, membaca, ataupun berhitung. Dan akhirnya siswa itu bahagia hidupnya karena kesuksesan yang mereka peroleh, bahkan sudah menjadi orang yang sukses melebihi dari gurunya. Ya, hidupnya lebih nyaman, lebih enak, ya, lebih mapan daripada kita sebagai guru. Nah, kemudian bahagianya saya yang sekarang nih Mas Guru ya, banyak alumni Amitayus itu yang menyekolahkan anaknya di Amitayus. Jadi saya itu sekarang sudah banyak cucu ya, setiap kelas itu ada cucu. Jadi alumni itu
sekolah di Amitayus gitu ya anaknya. Nah, dulu alumni itu diantar oleh papa mamahnya. Sekarang anaknya siswa itu diantar oleh oma opahnya gitu. Seperti itu kebahagiaan tersendiri ya. Saya ngajar agama ataupun ngajar guru kelas ya. Nah, yang terakhir adalah bahagianya alumni itu masih datang ke sekolah ya, masih mengunjungi gurunya gitu ya, masih mau ke sekolah, bahkan setiap hari guru beberapa tahun itu ya, 4 tahun berturut-turut dia itu lulus dari kuliah Mandarin di China, itu dia selalu datang ke Amitayus itu selama 4 tahun. Nah, itulah kebahagiaan kita menjadi guru, masih kenal guru, Ibu Ani ngajar agama, oh Ibu Ani juga guru kelas saya, dan lain sebagainya kepada guru yang lain ya. Nah, jadi kebahagiaan kita itu sebagai guru ya akan membawa kunci kesuksesan gitu ya untuk siswa-siswa kita gitu. Dan mengenalkan juga kita ajaran-ajaran Sang Buddha ke siswa kita. Nah, makanya bahagia kita adalah bahagianya siswa itu. Jadi pesan Waisak ya, tadi ditanyakan kepada saya ya, Mas Guru ya. Untuk abdi negara, guru pelajaran Buddhis, umat Buddha di Nusantara, mari kita sambut Waisak 2566 tahun 2022 ini dengan meningkatkan sadar keyakinan kita untuk terus belajar, laksanakan Dhamma. Dan jangan lupa kita perbanyak kebajikan selama kita masih ada kesempatan dan dapat melakukannya. Karena hal ini akan membawakan kebahagiaan diri sendiri, orang lain, maupun semua makhluk, Mas Guru. Jadi kita juga jangan khawatir ya, mengkhawatirkan masa depan. Ya, karena masa depan itu masih bayangan. Jalanilah kehidupan yang sekarang ini dengan banyak melakukan kebajikan. Terus belajar, laksanakan Dhamma. Nah, itu yang kita lakukan. Semoga dengan Waisak Abdi Negara dan Pelajar Buddhis Nusantara 2566 Buddhis Era ini, para guru, pelajar Buddhis, marilah kita gaungkan. Ramaikan Waisak ini dengan penuh hikmat, penuh kebahagiaan untuk meningkatkan keyakinan kita pada ajaran Buddha Gautama. Nah, saya ada pantun nih Mas Guru ya, harapan untuk guru dan siswa. Pantun ini saya tujukan untuk guru dulu ya. Tanpa ada awan, akan tampak langit biru. Tanpa deterjen air, tidak akan berbusa. Berbahagialah kita sebagai guru, karena jasamu kan terkenang sepanjang masa. Cakep. Kemudian yang kedua adalah pantun untuk siswa ya. Anak kecil kita sebut belia. Cakep. Pada usia tertentu mereka disebut balita. Sejatinya profesi guru itu sungguh mulia. Mereka mengajar dengan tulus dan penuh cinta. Cakep. Nah, itu. Yang terakhir nih Mas Guru ya. Ya. Jalan-jalan ke Ramayana. Jangan lupa beli kacamata. Kalau ingin bahagia, jalankanlah ajaran Sang Buddha. Terima kasih Mas Guru. Namo Buddhaya. Pemirsa, demikian bincang-bincang Dhamma pada malam hari ini. Semoga memberikan inspirasi kepada pemirsa sekalian dan memberikan semangat untuk belajar Buddha Dhamma. Dan jangan lupa subscribe, share, komen pada Humas Bergati. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahannya.
Sekali lagi terima kasih kepada Ibu narasumber yang telah hadir di Bincang Dhamma Nusantara pada malam hari ini. Dan saya akhiri dengan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih. Selamat Hari Waisak, selamat Hari Waisak, selamat Hari Suci Waisak semua. Selamat berbahagia, salam sejahtera, selamat Hari Suci Waisak. Selamat bahagia, damai tentram sentosa, damai bahagia dalam